kalian sebagai korban, ya mungkin hanya mendoakan saja, ya mendoakan semoga dia terbaik dengan yang baru. Oke, selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pagi ini agak sibuk ya teman-teman, belum mandi, intinya masih kumut-kumut lah, belum sempat mandi karena sibuk masalah pekerjaan. Dan hari ini saya ingin ya membuat video tentang ngobrol asik lah, cuma nanti judulnya sini masih belum tahu, lagi mikir, semoga nanti dapat ide lah dan bisa langsung membuat video keresahan, intinya video curhatan, ya mungkin bisa menghibur kalian semua. Ini nanti saya mandi dulu, habis mandi nanti ada waktu senggang langsung shoot untuk menghibur kalian semua. Jadi jangan di skip videonya, jangan lupa tetap subscribe dan share ke teman-teman kalian, jangan lupa like. Semoga video saya bisa menghibur kalian semua dan video saya bisa berkembang. Oke. Nah, videonya selanjut nanti tetap tunggu. Saya mau persiapan mandi dan menyelesaikan urusan pekerjaan. Oke. Akhirnya selesai mandi juga teman-teman. Ya sedikit sibuk. Jadi tadi menyelesaikan sedikit pekerjaan, dan setelah selesai mandi kemudian membuat video untuk kalian semua. Oh iya, kabar kalian gimana para satboy, satgirl ataupun sobat ambiar di luar sana? Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu bahagia dan semoga selalu diberi kesehatan, rezeki dan hal-hal yang baiklah untuk kalian semua. Dan masih di bulan suci Ramadan, bagaimanakah puasa kalian? Apakah ada yang bolong-bolong atau ada yang tidak genap, ataupun ada yang genap? Ya semoga bagi kalian yang menjalani puasa tetap diberi kelancaran sampai nanti hari Idul Fitri. Dan di video ini intinya ketika kalian melihat videonya itu harus semangat untuk menjalani hidup. Saya juga semangat menjalani hidup yang penuh dengan cobaan-cobaan yang membuat mental dan hati itu terkadang goyang. Cuma kita sebagai anak-anak muda harus tangguh, harus kuat menghadapi kerasnya hidup ini. Oke. Di video ini saya akan membuat konten membahas tentang apa? Saya juga bingung. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai referensi. Saya ingin membuat memberikan solusi, bukan solusi. Mungkin teman-teman ada yang punya masalah tentang keresahan asmara, bisa tulis kolom komentar. Siapa tahu saya bisa memberikan solusi atau membantu teman-teman. Oke. Di video ini enaknya saya ingin membahas tentang tiba-tiba cewekmu meninggalkanmu tanpa alasan. Waduh. Kenapa saya ingin membahas ini? Mungkin ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali ya di luar sana itu ketika sebuah pasangan itu menjalani hubungannya, tiba-tiba salah satu pihak itu pergi tanpa alasan, pergi tanpa sebab, pergi tidak pamit. Itu yang biasanya membuat kita atau mereka selaku korban dalam arti korban yang ditinggalkan,
mereka merasa bingung kenapa alasannya mereka ditinggalkan. Maka dari itu di video ini saya ingin membahas tentang hal itu. Gini, kenapa kok gini, terkadang itu ketika kita menjalani sebuah hubungan ataupun kita berpacaran dengan seseorang ataupun kita dekatlah dengan seseorang, terkadang itu kan biasanya kan kita sudah nyaman, sudah menemukan feel dalam arti sudah nyaman. Cuma terkadang itu seseorang yang kita dekat itu tiba-tiba pergi, tiba-tiba berubah, tiba-tiba hilang tanpa kabar. Mungkin ya pendapat saya, opini saya gini, mungkin bisa jadi seseorang yang kamu dekati itu tiba-tiba menghilang atau tidak mau sama kamu. Mungkin dia itu sudah ada yang lain, sudah ada mungkin pengganti yang menurut dia lebih baik. Maka dari itu mereka istilahnya gampang berpaling, ataupun mereka sudah menemukan yang cocok untuknya. Gimana ya, mereka sudah menemukan yang mungkin yang cocok untuk dia, belum tentu cocok untuk orang yang dia merasa cocok. Paham enggak? Saya semoga paham. Soalnya gini, terkadang itu kita kan biasanya dekat sama cewek, dekat sama seseorang ya, ataupun berpacaran sama orang. Terkadang itu pasangan kita itu berubah, tidak seperti biasanya. Kan berubah itu ada beberapa faktor, mungkin moodnya ataupun tingkah kita tidak sesuai dengan harapannya, kan banyak faktor. Cuma yang kalian harus membedakan itu dia berubah karena ada yang lain. Biasanya kalau dia berubah karena orang lain itu kelihatan mungkin dia tidak seperti biasa, dalam arti dia sudah tidak memiliki effort lah, mungkin simpati kepada kita karena dia sudah memberikan simpatinya kepada orang lain. Maka dari itu mungkin dia sedikit demi sedikit melepaskan kita ya, dalam arti melepaskan kita dengan cara yang halus supaya tidak ketahuan lah. Masa langsung dekat kan, mungkin mungkin dia itu menjaga perasaan atau enggak, takut image-nya jelek. Biasanya gitu, ketika pasangan kita tiba-tiba berubah dia dengan yang lain, mungkin 1 minggu sebelumnya dia berubah ataupun 2 minggu, mungkin pokoknya dia ada perubahan yang tidak seperti kayak biasanya. Dan kita ya selaku korban yang korban yang ditinggalkan, yang kita bisa hanya mungkin memberikan dia pilihan, bukan memaksa untuk dia kembali kepada kita. Waduh, bukan memaksa untuk dia kembali kepada kita, tetapi memberikan dia pilihan untuk menentukan pilihannya. Dalam arti gini, karena dalam menjalani hubungan itu tidak ada paksaannya, dalam arti kesadaran ataupun kejujuran. Mungkin kalau dia sudah berubah dan berpaling dengan yang lain, mungkin yang kalian hanya bisa, kalian sebagai korban ya mungkin hanya
mendoakan saja, ya mendoakan semoga dia terbaik dengan yang baru dan semoga dia bahagia dengan kehidupannya baru. Dan kamu, korban yang ditinggalkan, kamu juga memulai hidup yang baru, tapi kan suatu akhir dari hubungan, karena suatu akhir dari hubungan itu bukan berarti perjalanan hidup Anda berakhir. Jadi nggak usah berputus asa ataupun bersedih, yang penting semangat. Masih ada teman-teman kalian yang ya membantu, menemani kalian gitu. Jadi emang gitu, terkadang itu sesuatu yang digenggam kencang itu tentu selamanya akan terpegang, mungkin selamanya akan bisa saja putus. Jadi nggak usah terlalu berharap lebih lah, karena di luar sana itu banyak ya, mungkin para anak-anak muda itu tiba-tiba pasangannya hilang, bukan hilang kemana tapi hilang dengan yang lain, dan si korbannya sangat sedih. Di samping itu juga karena kita tidak bisa menyalahkan orang ketiga. Kenapa? Karena adanya orang ketiga itu karena dia telah dibukakan pintu. Kalau orang ketiga ini tidak dibukakan pintu, maka tidak ada orang ketiga. Maka dari itu yang kamu salahkan itu orang yang membukakan pintu. Jadi belum tentu hubungan yang romantis, manis ataupun lama bisa menjamin kesetiaan. Karena setiap hari itu pasangan kita tuh, setiap hari itu hati kita itu berubah-ubah seperti cuaca. Jadi omongan itu belum jaminan lah, jadi nggak usah terlalu berharap lebih lah, daripada hati dan pikiran Anda itu terlepas. Itu sih ya. Jadi di video ini saya itu yang sedikit saya bahas lah, kenapa kok intinya kita sudah dekat, sudah berpacaran, tiba-tiba dia dengan yang lain. Ya mungkin dia istilahnya itulah, dia membandingkan kita dengan yang lain, dia merasa ada yang lebih baik, maka dari itu dia berpaling dengan orang tersebut. Ataupun juga mungkin kita membuatnya tidak nyaman, itu juga bisa. Maka dari itu ketika menjalani hubungan dan kamu ditinggalkan, kamu harus mengoreksi dirimu sendiri. Apa kesalahanmu, apa kekuranganmu. Ketika kamu sudah memberikan yang terbaik dan dia berpaling, mungkin dia kurang bersyukur dengan kehadiranmu, denganmu lah. Tapi ketika kamu merasa masih ada kekurangan, ya mungkin itu dijadikan pelajaran buat kamu agar suatu saat menjalani hubungan yang baru kamu bisa lebih baik, sehingga kamu tidak ditinggalkan lagi. Itu sih video ngobrol asik untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya, para sad boy sad girl di luar sana. Dan jangan lupa subscribe video saya, share ke teman-teman kalian. Semoga video saya ini bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menghibur kalian semua. Oke, sekian dulu. Saksikan terus channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Tetap stay di channel saya, saksikan terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih.